Serangan udara Amerika Serikat menghantam fasilitas nuklir Iran beralasankan mencegah pengembangan senjata nuklir jelas adalah langkah paling fatal dan bodoh yang diambil oleh seorang Donald Trump. Langkah ini secara langsung menyeret Washington ke dalam konflik terbuka dengan Teheran. Iran pun langsung membalas dengan menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar. Amerika yang selama ini menjadi sekutu utama Israel merespon cepat dengan dalih melindungi mitra kesayangannya itu di kawasan Timur Tengah. Target utama serangan adalah fasilitas nuklir dan pos militer penting milik Garda Revolusi Iran. Washington menyebut serangan ini sebagai tindakan pencegahan, tapi banyak pihak justru menilai ini akan memicu eskalasi baru yang bisa menyeret dunia ke gerbang perang dunia. Rusia, Cina, dan Korea Utara langsung bereaksi melihat langkah Amerika ini. Ini sebagai bukti bahwa Washington masih menjalankan kebijakan sepihak terhadap negara-negara yang dianggap lawan olehnya. Serangan ke Iran bukan sekedar soal Israel, tapi dianggap sebagai sinyal bahwa Amerika masih akan menekan siapapun yang menentangnya. Rusia, Cina, dan Korea Utara punya alasan kuat untuk khawatir. Karena mereka tahu jika Iran bisa diserang begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan siapapun yang tidak sejalan dengan Amerika juga bisa menjadi target berikutnya. Secara geopolitik, ketiganya memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam stabilitas Iran. Rusia memiliki kerjasama pertahanan dan teknologi dengan Teheran, terutama di bidang sistem rudal dan energi nuklir sipil. Cina adalah mitra dagang terbesar Iran dengan kepentingan ekonomi strategis dalam proyek Belt Road Initiative yang melewati kawasan Iran. Sementara Korea Utara telah lama menjalin kerjasama dengan Iran di berbagai bidang seperti pendidikan dan kebudayaan. Demikian juga dengan kerjasama militer terbatas, terutama dalam hal teknologi misil dan pertukaran logistik intelijen. Di balik hubungan formal tersebut ada faktor yang lebih dalam. Ketiganya memandang dominasi Amerika di kawasan sebagai ancaman langsung terhadap keseimbangan global. Serangan terhadap Iran dipandang bukan sebagai konflik bilateral, tapi sebagai sinyal bahwa Amerika telah menjalankan doktrin intervensi sepihak terhadap negara-negara non-blok. Dari perspektif Moskow, Beijing, dan Pyongyang, membiarkan Iran jatuh akan menciptakan preseden yang berbahaya. Bisa saja satu persatu negara anti barat dihancurkan secara sistematis tanpa perlawanan kolektif. Dan ini bisa berujung pada perang kolektif yang muaranya adalah hal yang sangat menakutkan, Perang Dunia Ketiga. Blok Timur akan dipimpin oleh Rusia dan Cina melawan blok Barat yang dipimpin Amerika dan NATO. Lalu bagaimana sebenarnya kekuatan militer Iran jika tiga negara kuat yang memiliki senjata nuklir itu mulai bergabung? Dan bagaimana kondisi dunia nantinya jika perang terbuka antar negara kuat ini benar-benar terjadi? Iran bukan sekedar negara dengan angkatan bersenjata konvensional. Ia adalah negara ideologis yang membangun kekuatan militernya berdasarkan prinsip asymmetrical warfare, perang melawan musuh yang lebih besar dengan cara-cara yang tidak biasa. Sejak jatuhnya Shah Iran dan berdirinya Republik Islam pada 1979, struktur pertahanan Iran tidak diletakkan di tangan pemerintahan sipil, melainkan langsung di bawah kendali tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin spiritual dan politik sekaligus Commander-in-Chief di seluruh angkatan bersenjata Iran. Militer Iran dibagi dalam dua komponen utama. Yang pertama adalah Artes, yakni militer reguler, dan Islamic Revolutionary Guard Corps atau Garda Revolusi. Artes bertugas mempertahankan perbatasan, sementara Garda Revolusi didesain sebagai kekuatan revolusioner yang berfungsi menjaga ideologi negara dan ekspansi pengaruhnya ke luar negeri. Total kekuatan gabungan kedua institusi ini mencapai sekitar 580.000 personal aktif. Ditambah lagi lebih dari 350.000 pasukan cadangan. Garda Revolusi sendiri memiliki unit elit bernama Quds Force yang bertanggung jawab atas operasi luar negeri, termasuk mendanai, melatih, dan membackingi kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan berbagai milisi di Irak dan Suriah. Secara teknologi, Iran telah bertransformasi menjadi negara dengan kapabilitas drone dan rudal balistik paling berkembang di Timur Tengah. Iran telah mengembangkan teknologi pesawat drone militer berteknologi tinggi yang telah terbukti mumpuni dalam medan perang.
Bahkan sebagian teknologinya juga digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Iran juga memiliki rudal hipersonik Fatah, rudal balistik Shahab, Sejil hingga Khoramsah yang mampu menjangkau target hingga 2000 km, mencakup seluruh Israel, pangkalan Amerika di Teluk, dan bagian dari Eropa Timur. Namun kekuatan militer Iran tidak sepenuhnya berdiri di atas senjata, melainkan pada struktur kendali yang tersentralisasi. Ayatollah Khomeini memegang semua kendali atas keputusan strategis perang, termasuk penunjukan komandan Garda Revolusi, keputusan peluncuran rudal, hingga alokasi sumber daya intelijen. Kekuasaannya bersifat mutlak dalam kerangka militer, mengalahkan parlemen, menteri pertahanan, dan bahkan presiden. Dengan begitu, Iran jelas punya satu komando. Ini menguntungkan dalam hal kecepatan komando, tanpa perlu negosiasi politik dalam keputusan militer yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran memperkuat hubungan dengan 3 negara besar yang juga punya masalah panjang dengan Amerika Serikat. Mereka adalah Rusia, Cina, dan Korea Utara. Hubungan ini tidak dibangun hanya dalam situasi perang, tapi sudah dibangun sejak lama lewat kesepakatan dagang, kerjasama militer, dan dukungan politik di forum-forum internasional. Mereka memang belum secara resmi membentuk aliansi militer, tapi sudah saling menutup celah satu sama lain, baik di medan ekonomi, teknologi, maupun persenjataan. Dengan Rusia, Iran menjalin kerjasama erat dalam bidang militer dan energi. Rusia diketahui menjadi pemasok utama sistem pertahanan udara seperti S-300 milik Iran. Dan dalam perang Ukraina, Iran diduga memasok drone kamikaze tipe Shahed ke militer Rusia. Sebaliknya, Rusia membantu Iran dalam pelatihan militer, teknologi misil, dan sistem pertahanan udara yang canggih. Di sisi lain, Cina yang kini sedang memegang kendali ekonomi dunia adalah mitra dagang terbesar Iran. Cina adalah pembeli minyak terbesar dari Iran, dan lewat proyek Belt Road Initiative, Iran menjadi titik penting jalur darat antara Asia dan Eropa. Saat negara-negara barat memboikot Iran, Cina tetap menjaga hubungan dagang yang aktif, bahkan terus memperkuatnya. Korea Utara mungkin negara tertutup, tapi diam-diam mereka punya sejarah panjang kerjasama militer dengan Iran. Keduanya sama-sama dikenai sanksi internasional dan dikenal mengembangkan program misil jarak jauh. Beberapa laporan intelijen menunjukkan bahwa teknologi misil balistik Iran punya kemiripan dengan sistem roket Korut. Pertukaran teknologi, suku cadang, hingga perangkat komunikasi militer dilakukan secara diam-diam lewat jalur intelijen atau negara ketiga. Di level politik, keempat negara ini sering berpihak satu sama lain di forum internasional. Dalam sidang-sidang PBB, terutama di Dewan Keamanan, Rusia dan Cina seringkali memveto resolusi yang mengarah pada sanksi tambahan terhadap Iran. Begitu juga sebaliknya, Iran memberikan dukungan terbuka untuk kebijakan Cina terhadap Taiwan dan membela Rusia atas konflik Ukraina. Masing-masing negara ini punya narasi yang sama, menolak dominasi Amerika dan menuntut tatanan dunia baru yang dianggap lebih adil bagi negara-negara non-Barat. Mereka mungkin memang belum menandatangani fakta pertahanan resmi, tapi secara strategi, koordinasi di antara mereka sudah berjalan. Mulai dari latihan militer gabungan di Teluk Persia, pertukaran drone dan misil, hingga dukungan diplomatik yang saling terkoordinasi. Jika situasi memburuk dan Iran diserang lebih luas, sangat mungkin ketiganya tidak akan tinggal diam. Bukan karena mereka ingin berperang untuk Iran, tapi karena mereka tahu jika Iran jatuh, Amerika akan semakin jumawa dengan hegemoninya, dan hal yang sama bisa terjadi kepada mereka. Jika Iran, Rusia, Cina, dan Korea Utara bergerak secara serempak, dunia akan menghadapi resiko pembukaan konflik di beberapa front secara bersamaan. Iran akan fokus di kawasan Timur Tengah, membuka jalur serangan langsung ke Israel dan pangkalan-pangkalan Amerika di Teluk, sambil mengaktifkan jaringan milisi proksinya di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Dalam skenario ini, serangan rudal balistik dan drone besar-besaran dapat menghantam jalur pelayaran di Selat Hormuz yang selama ini menjadi titik vital distribusi energi global. Ketika satu front terbuka, perhatian militer Amerika dan sekutunya otomatis akan terpecah. Di saat bersamaan, Rusia punya potensi memperluas tekanan di front Eropa Timur.
Moskow bisa mengintensifkan operasi militernya di Ukraina, mempercepat serangan ke arah perbatasan NATO seperti Polandia, Moldova, atau wilayah Baltik. Bagi Rusia, strategi membuka dua front di Eropa dan Timur Tengah akan memaksa NATO untuk memilih, bertahan di negara masing-masing atau membagi kekuatan ke Timur Tengah dan sekutu-sekutunya. Pilihan kedua tentu saja akan melemahkan kekuatan mereka sendiri. Sementara Cina adalah variabel paling menentukan dalam skenario ini. Jika Beijing memanfaatkan kekacauan global untuk melancarkan operasi militer ke Taiwan, maka Amerika Serikat akan terjebak dalam kemungkinan perang tiga front, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Timur. Amerika jelas akan bingung dan kewalahan. Dalam kondisi normal, satu konflik saja sudah cukup menyita sumber daya militer Amerika. Apalagi tiga sekaligus, tentu akan membuat Washington kewalahan, bahkan dengan dukungan penuh NATO sekalipun. Sementara Cina tidak perlu langsung menyerang. Cukup dengan meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan, memblokade Taiwan secara ekonomi dan militer, dan dunia akan melihat eskalasi yang luar biasa. Korea Utara kemungkinan besar akan menjadi pion agresif yang membuka konflik di semenanjung Korea. Peluncuran misil ke arah Jepang dan Korea Selatan atau serangan terbatas ke perbatasan selatan dapat memaksa pasukan Amerika yang ditempatkan di wilayah itu berpindah fokus. Korea Utara tidak perlu menang dalam perang terbuka itu. Mereka cukup menciptakan krisis regional untuk membagi kekuatan musuh sekaligus memecah konsentrasi Amerika. Jika semua ini terjadi secara bersamaan, artinya akan terjadi perang sekaligus di tiga benua. Dunia akan menghadapi resiko terburuk dalam sejarah militer modern, dan ekonomi dunia akan ambruk. Logistik global akan kolaps, jalur perdagangan terganggu, pasokan energi terputus, dan inflasi meroket. Dan yang paling berbahaya adalah jika ada satu pihak saja yang merasa terpojok dan terdorong menggunakan senjata nuklir, maka perang nuklir akan terpicu dan ini adalah awal kehancuran dunia. Lalu bagaimana dengan nasib Israel? Dalam semua skenario ini, Israel tidak akan bisa keluar dari lingkaran setan ini. Negara yang selama puluhan tahun mendapat dukungan absolut dari Amerika akan menjadi salah satu target paling rentan jika perang ini berubah menjadi perang blok timur melawan blok barat. Dan kali ini, musuh Israel bukan cuma pejuang Hamas atau milisi Lebanon, tapi jaringan kekuatan yang mencakup Moskow, Beijing, Pyongyang, dan Teheran, yang semuanya punya satu kepentingan yang sama: memusnahkan dominasi barat sekaligus anak emasnya, Israel. Jika skenario eskalasi multipolar ini terjadi, dampaknya tidak akan terbatas pada medan tempur saja. Dunia akan ikut terbakar. Jalur perdagangan global adalah yang paling pertama terganggu. Jika Iran menutup Selat Hormuz, maka sekitar 20% pasokan minyak dunia akan terhenti. Harga minyak dunia akan melonjak dan efeknya langsung dirasakan. Inflasi global, kelangkaan energi, hingga stagnasi ekonomi di banyak negara berkembang. Dunia yang baru saja pulih dari tekanan pandemi dan perang Ukraina akan kembali jatuh ke jurang krisis baru, lebih dalam dan lebih tidak terkontrol. Pasar finansial global juga tidak akan tahan akan guncangan. Ketika investor melihat perang terbuka antar kekuatan besar, modal akan keluar besar-besaran dari pasar negara berkembang menuju aset aman seperti dolar, emas, atau obligasi Amerika. Tapi kali ini bahkan dolar pun bisa goyah jika Washington harus mencetak anggaran militer besar-besaran di tiga front sekaligus. Krisis fiskal dan kepercayaan terhadap sistem moneter global bisa terpukul. Negara-negara seperti Turki, Mesir, Pakistan, atau negara-negara Afrika dengan utang tinggi akan menjadi korban pertama dari gelombang ini. Secara sosial dan kemanusiaan, efeknya bisa lebih buruk dari Perang Dunia Kedua. Jika front di Timur Tengah meledak, gelombang pengungsi dari Lebanon, Suriah, Irak, dan Palestina bisa mencapai jutaan orang. Lalu, jika Korea Utara menyerang ke selatan, jutaan warga sipil bisa melarikan diri ke Jepang atau negara tetangga mereka. Uni Eropa akan kembali menghadapi krisis imigrasi besar-besaran yang bisa mengguncang stabilitas politik dalam negeri mereka. Pemerintahan populis dan kelompok ekstrem kanan akan naik daun dan dunia masuk ke dalam fase baru. Kondisi dalam negeri di setiap negara akan terguncang secara total. Dari sisi teknologi, konflik ini juga bisa mengubah wajah dunia digital.
perang cyber akan meningkat tajam. Infrastruktur penting seperti jaringan listrik, pusat data, satelit komunikasi, hingga sistem keuangan bisa menjadi target mereka. Negara-negara yang bergantung pada teknologi Amerika, terutama sistem pembayaran, cloud, dan GPS akan mencari alternatif lain. Ini bisa mempercepat pemisahan sistem teknologi global. Satu berbasis Amerika, satu lagi berbasis Cina dan Rusia. Dunia internet yang kita kenal hari ini bisa terpecah menjadi dua. Dan yang paling menakutkan, konflik ini bisa menghapus garis antara perang terbuka dan perang total. Negara-negara kecil akan dipaksa memilih kubu, blok barat atau blok timur. Dunia bisa terbelah menjadi dua seperti era perang dingin. Tapi kali ini lebih banyak pemain, lebih banyak senjata, dan lebih sedikit ruang diplomasi. Ketika perang sudah menyentuh 3 front dan semua kekuatan besar terlibat, risiko penggunaan senjata nuklir tidak lagi bersifat teoritis. Dalam doktrin militer modern, senjata nuklir bukan sekedar alat penghancur massal, tapi alat penyeimbang jika salah satu pihak merasa kalah telak dalam perang konvensional. Rusia memiliki sekitar 6.000 hulu ledak nuklir, terbesar di dunia, termasuk senjata nuklir hipersonik seperti Vanguard dan rudal bawah laut Poseidon. Amerika memiliki sekitar 5.200 hulu ledak, ditambah jaringan peluncur di laut, darat, dan udara. Cina memiliki sekitar 500 dan sedang mempercepat modernisasi senjata nuklirnya. Sementara Korea Utara, meski skalanya kecil, memiliki rudal jarak jauh yang diklaim mampu mencapai Guam, Jepang, bahkan sebagian wilayah Amerika. Jika salah satu peluncur ini aktif, respon dari blok lawan kemungkinan besar akan bersifat otomatis. Inilah prinsip Mutually Assured Destruction, sebuah doktrin militer yang menyatakan bahwa penggunaan senjata pemusnah massal seperti nuklir ini oleh dua atau lebih negara yang saling bermusuhan akan mengakibatkan kehancuran total bagi kedua belah pihak. Intinya, jika satu negara menyerang, negara lain akan membalas dengan serangan yang sama sehingga semua akan hancur lebur. Yang lebih berbahaya dari nuklir ini sebenarnya adalah ilusi kontrol. Semua pihak percaya bahwa mereka bisa mengatur eskalasi, mengontrol emosi, dan bisa menjaga diri dari keinginan hancur lebur. Tapi sejarah membuktikan bahwa perang besar jarang berakhir sesuai rencana. Mispersepsi, kesalahan intelijen, atau hanya satu ledakan tak terkonfirmasi bisa saja memicu serangan balasan dengan skala penuh. Jika ini terjadi, dunia memang tidak akan runtuh dalam sehari. Tapi peradaban kita akan runtuh perlahan. Sistem keuangan global kolaps, internet terfragmentasi, perdagangan antar negara terhenti, dan tatanan geopolitik berubah total. Dunia akan berubah total, dan yang pasti separuh populasi dunia bisa lenyap.